Halo, apa kabar sobat? Masih lanjutin film sebelum yang episode Dongsu ingin tahu keberadaan matanya, yang diambil oleh orang misterius. Kini kita lanjutin episode kedua. Diawali sebelumnya, Dongsu yang ingin tahu keberadaan matanya tersebut. Dongsu mencoba menemui orang tersebut dan mencari-cari. Dongsu pun mulai mencari keberadaan matanya dikarenakan petunjuk interaksi mata satunya berada di area ini. Dongsu pun duduk berjam-jam di depan tempat orang misterius berada. Lama menunggu, Dongsu pun melihat seorang perempuan yang waktu sama orang misterius itu berjalan di depannya. Dikarenakan Dongsu membuka penutup matanya tersebut, si perempuan itu pun ketakutan melihat Dongsu. Di lain tempat, orang misterius bernama Jin itu sedang istirahat di restoran, dan ingin mencari-cari sosok perempuan yang ingin dijadikan bahan percobaan. Tak lama kemudian teman perempuan, yang satu kantor datang ke restoran tersebut, dan melihat Jin sedang sendiri. Teman yang sekantor itu mendekati Jin untuk bergabung. Di sini Dongsu pun merasa kesakitan dan ditunjukkan tempat Jin lagi berada. Dongsu pun mendapatkan kode dari matanya tersebut. Dongsu pun langsung lari untuk mencari restoran tersebut, ternyata tak jauh dari sekitar kantor dia berada. Tak lama kemudian, Dongsu menuju restoran itu. Tak lama kemudian Dongsu pun mengetahui tempat restoran daerah orang itu berada. Sesampai di daerah restoran tak jauh lagi, Dongsu masih belum ketemu orang misterius itu. Jin dan temannya pun duduk sambil memesan makan. Kedua perempuan itu pun memesan makan. Di sini si pria mengobrol bersama Jin dan bercerita tentang dirinya yang menyukai salah satu perempuan itu karena si pria ingin minta saran dan pendapatnya ke Jin, mengajak kencan. Namun tak lama Jin tergesa-gesa. Dikarenakan akan ada sosok pria yang datang ke restoran, Jin pun cepat-cepat keluar dari restoran tersebut. Dongsu pun mendekati perempuan tersebut, menanyakan pria yang duduk di sini karena perempuan itu merasa ketakutan. Melihat Dongsu, perempuan itu mencoba menanyakan ke Dongsu, yang belum tahu sebabnya itu mengikutinya. Dongsu pun didorong oleh pria yang menyukai salah satu perempuan tersebut, dan disuruh pergi oleh si pria tersebut karena mau melaporkan ke polisi. Dongsu pun langsung pergi keluar dari restoran itu. Di sisi lain, lagu covernya Dongsu mulai dibanjirin komentar banyak yang menyukai cover lagunya, dan mulai viral. Karena lagunya Dongsu tidak mengandung hak cipta, di sini mulai ada yang mau mengakui lagunya Dongsu untuk dijadikan lagunya oleh pria tersebut. Pada malam hari, Jin sepulang dari tempat karyanya itu pun dia langsung mandi dengan air hangat. Sesudah mandi dia duduk dan meminum secangkir kopi, guna mencari inspirasi merangkai kata dan menggambar, dan lalu dia membuka buku karya seninya itu. Dan di situ dia mencoba menggambar sosok orang yang akan dijadikan karya seni patung lagi. Dongsu mulai memikirkan dengan matanya, dikarenakan interaksinya sesekali di waktu tidak sengaja itu. Daripada memikirkan terus-menerus, Dongsu pun mencari tahu di internet. Alhasil menemukan kode di internet dan Dongsu pun mencari lebih detailnya. Dongsu pun mencari tempat yang tahu kode itu, alhasil dia menemukan sosok peramal bulan lahir ke seorang perempuan yang tahu tentang kode P dan L itu bulan apa. Dongsu lalu menunjuk kode P dan L ke seorang peramal, dan menanyakan itu bulan apa, lalu perempuan peramal itu menjawab pertanyaan Dongsu tersebut. Dongsu pun mendekati dan menunjuk kode itu ke perempuan peramal. Perempuan peramal itu menunjukkan itu bulan tanggal 29 November dan tanggal 12 Desember. Perempuan peramal dan menceritakan arti bulan itu secara detail yang artinya simbol kecantikan dan seni kepada Dongsu. Dongsu lalu membayangkan yang pernah melihat di suatu buku milik Jin. Dongsu pun mengetahui kode itu menunjukkan akan ada peristiwa korban yang dijadikan karya seni patung yang memakai manusia. Jin pun melukis karya seni itu dan sosok itu pun sosok perempuan nenek-nenek yang akan jadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian sosok perempuan yang satu kantor pun mendatangi rumahnya Jin. Perempuan itu ternyata jatuh cinta kepada Jin. Ia pun masuk ke apartemen Jin yang dia tinggalin di situ. Perempuan itu pun saling mengobrol tentang perasaan kepada Jin. Dikarenakan perempuan menyukai Jin, apa aja yang dia mau pun dikasih, dan dia pun masuk ke dalam toilet untuk membuka bajunya tersebut. Dan di sini perempuan itu berhubungan badan sama si Jin, sampai lupa rasanya pulang dan sampai pagi dia berduaan. Komandan Choi pun juga pengen tahu arti kode itu, lalu Komandan Choi memanggil perempuan peramal itu ke markas kepolisian tersebut. Guna mau tahu arti dan simbol P dan L tersebut. Lalu perempuan peramal itu pun menceritakan arti simbol itu kepada Komandan Choi. Namun di sisi lain perempuan peramal itu pun menanyakan juga kepada Komandan Choi semalam juga ada sosok pria. Nanyain kode itu, kata perempuan peramal tersebut. Komandan Choi pun langsung nanya siapa, dan ciri-ciri dan fisik, ke perempuan peramal itu. Tim Komandan Choi pun nunjukin foto tersebut kepada perempuan peramal tersebut. Perempuan peramal itu pun menjawab iya itu sosok orang yang memakai tutup mata.
Komandan Choi pun menyuruh timnya untuk mengecek keberadaan Dongsu. Tim langsung mengecek semua CCTV semua kota guna mengetahui Dongsu berada. Komandan Choi langsung mengajak perempuan peramal itu makan malam. Kembali lagi ke sosok perempuan yang habis berduaan itu. Perempuan tersebut karena kecapean dan mengambil air di dalam kulkas. Lalu berjalan-jalan dan berkeliling ke semua kamar, namun perempuan tersebut melihat kamar yang terkunci, dan si perempuan itu masuk ke kamar. Melihat buku yang ada di meja lalu dia melihat, keanehan tersebut dengan lukisan, gambar orang-orang yang telah mati yang dijadikan seni patung manusia. Komandan Choi dan timnya mengecek dan meretas CCTV seluruh kota guna mencari pria memakai menutup mata itu. Waktu di sore hari saking kecapean, Dongsu pulang ke rumah dan meminum secangkir teh. Tepat di tanggal itu kejadian, berulang lagi ada sosok seni patung manusia yang menemukannya sosok seekor anjing. Pemilik anjing itu langsung mengikuti, karena anjing tak berhenti-hentinya menggonggong. Kakek tersebut kaget melihat istrinya dibunuh dan dijadikan bahan seni patung manusia. Di dalam kereta perempuan itu melihat berita, yang disiarkan secara langsung, perempuan itu langsung mengecek handphone. Melihat apa yang terjadi, seketika kebayang yang ada di lukisan di buku punya Jin tersebut, sontak langsung kaget perempuan itu. Komandan Choi lalu mendatangi ke tempat TKP di mana pembunuhan terjadi. Kemudian langsung rame orang yang ingin melihat. Komandan Choi lalu diskusi ke timnya, karena tepat di tanggal pembunuhan yang diceritakan oleh perempuan peramal itu. Dongsu karena mendengar seluruh kota banyak yang bilang ada pembunuhan, Dongsu langsung ingin melihat ke tempat lokasi tersebut. Dalam keramaian itu Dongsu melihat sosok sekelompok geng yang kemarin malam mengejar waktu malam hari. Dongsu langsung tergesa-gesa mencoba kabur lagi, karena ada keributan. Komandan Choi pun mengecek dan mengejar orang tersebut, dan di sini saling mencari, dan menangkap, satu sama lain. Di tempat lain sesampai di kantor perempuan itu, mencari-cari Jin berada dikarenakan perempuan tahu semua. Sebelum kejadian pembunuhan, perempuan itu melihat di bukunya Jin, disinilah mulai terbongkar. Kejar-kejaran tak kunjung berhenti, Dongsu masuk ke lorong. Di sini Dongsu terpojokan, karena sekelompok geng tersebut membawa kampak. Kampak itu pun mengenai tangannya Dongsu, tak lama tangan yang dipotong menyatu lagi ke Dongsu. Di sini Dongsu bertanya ke geng tersebut, kenapa dia ingin menangkapnya, lalu sekelompok geng itu nyebutin kata, conek kepada Dongsu. Tak lama tahu-tahu ada perempuan yang waktu malam, menyelamatkan Dongsu lalu si perempuan itu menyetrum kedua geng, dan kabur. Dongsu dan perempuan itu kabur mencari tempat yang aman dari kejaran orang tersebut. Dongsu lalu menanyakan ke perempuan tersebut apa arti conek kepadaku, kata Dongsu ke perempuan itu. Dongsu pun buru-buru kembali mencari Jin, ke tempat dia berada. Lalu Li mengikuti Dongsu, mengikuti dari belakang. Di sisi lain perempuan yang menyukai Jin, itu pun ketemu Jin, pas mau turun, perempuan tersebut mengajak Jin ke atas gedung untuk mengobrol kepada Jin, perihal masalah yang dia lihat di apartemennya Jin waktu itu. Namun Jin mengelah, bahwa hanya menirunya di internet, namun di sini perempuan membawa teman, yang meminta menemani buat mengobrol ke Jin, si pria itu pun hanya mendengar, Jin lalu mengetahui ada orang yang mendengar pembicaranya, di sini pun langsung memukulin kedua orang tersebut. Dongsu pun langsung buru-buru menuju ke kantor menemui Jin. Tak tahu kenapa matanya kesakitan, dan interaksi, Li pun melihat Dongsu terjatuh. Lalu Dongsu melihat seorang yang lagi dipukulin oleh Jin, namun Dongsu belum tahu di mana dia berada. Dongsu pun mengetahui keberadaan Jin yang lagi di atas gedung, dan orang yang dipukulin oleh Jin tersebut kedua orang yang pernah lihat di restoran. Di sini mulai terbongkar sisi belakang Jin yang baru mengetahui kedua orang tersebut. Jin tuh orang berperilaku diam tapi dia seorang pembunuh. Berdarah dingin yang tidak mengasih ampun ke orang tersebut, lalu kedua orang dibunuh secara tragis, yang pria dilempar dari atas gedung, yang perempuan dipatahin lehernya. Jin melihat handphone. Si perempuan berbunyi mendengar nada lagunya, Jin pun kesakitan dan langsung buru-buru kabur dari tempat tersebut guna, tidak ada orang yang tahu pembunuhan di atas olehnya. Dongsu lalu buru-buru mengejar Jin, sebelum kabur dari gedung tersebut. Li pun mengikuti Dongsu dari belakang. Dan di sini cerita episode kedua berakhir sobat, jangan lewatkan episode ketiganya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, untuk berkembang lebih baik lagi dan minta doanya sobat, untuk selalu support channel ini.